Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian mengerti. Bahasa Arab yang merupakan alat untuk memperdalami Al-Quran. Di dalamnya ada cabang ilmu nahwu. Di dalam ilmu nahwu ada sebuah kaidah-kaidah. Di antaranya ada mubtada, khobar, tawabi, dan juga amil nawasih. Seharusnya 4 kaidah tadi kita gunakan untuk mempelajari bahasa Arab. Namun kita bisa menggunakannya langsung ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama mubtada. Mubtada artinya adalah permulaan. Maka jadikan diri kita layaknya mubtada, yaitu seorang yang memulai dalam sebuah kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan dalam sebuah kebaikan, maka bagi dia sebuah kebaikan sebagaimana orang yang mengerjakannya. Dalam bulan Ramadan ini, salah satu amalan yang sering kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran disampaikan Rasul melalui hadisnya, barang siapa membaca Al-Quran maka bagi dia, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran maka bagi dia satu kebaikan, yang mana satu kebaikan tersebut bisa dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi beliau mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Berarti ketika kita membaca Al-Quran banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Lalu di Ramadan ini pasti banyak waktu yang terbuang, entah itu waktu kita atau waktu orang lain di sekitar kita. Pagi hari yang biasanya, yang seharusnya orang gunakan untuk beribadah, akan tetapi orang-orang tersebut malah menggunakannya untuk tidur atau untuk jalan-jalan. Lalu kita gunakan momen ini pada pagi hari, kita ajak mereka untuk membaca Al-Quran. Maka ketika orang tersebut membaca Al-Quran, maka dia memperoleh banyak sekali pahala. Dan kita yang membaca Al-Quran plus mengajak tadi, kita mendapatkan pahala dari Al-Quran yang kita baca. Lalu kita mendapatkan pahala dari orang yang kita ajak juga. Ini yang pertama, jadikan kita sebagai orang yang memulai dalam sebuah kebaikan. Yang nomor 2 adalah khobar. Khobar dalam kaidah nahwu artinya adalah sebuah kalimat yang melengkapi sebuah mubtada. Ketika kita mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menemukan bahwasanya beliau ini tidak berjuang dengan sendirinya, akan tetapi di sana ada sahabat-sahabat yang membantunya. Contohnya ketika peristiwa Isra Mi'raj, selesainya Nabi dari hal tersebut, Nabi menyampaikan kepada kaum musyrikin yang ada di Arab. Akan tetapi banyak sekali dari mereka yang mencemooh dan mengatakan kalau hal tersebut sangat tidak mungkin. Bahkan orang-orang yang beriman ikut goyah juga keimanannya. Sampai hal tersebut ke telinga Abu Bakar, maka beliau langsung mengatakan dan menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwasanya beliau mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad.
hingga akhirnya beliau mendapat gelar As-Siddiq. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketika ada seorang yang mengajak pada sebuah kebaikan, misal tadarus bareng, ngaji bareng, atau majelis ilmu bareng, maka jadikan diri kita sebagai seorang yang mensupport kebaikan tersebut, entah menyediakan fasilitas kebaikan atau hal-hal yang lainnya. Ini poin yang kedua. Poin yang selanjutnya,